baik putrine sing ayu rupane kelenting kuning iku sing dadi asmane. Panji Asmorobangun adalah raja kerajaan Jenggala. Pada saat perang, Panji Asmorobangun terpisah dengan permaisurinya yang bernama Dewi Sekartaji. Saat perang berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri ke tengah hutan untuk bersembunyi. Lalu, sampailah ia di sebuah rumah. Tok tok tok, Nyai, izinkanlah aku tinggal sini untuk sementara. Aku butuh tempat untuk berlindung. Yang ternyata itu adalah rumah seorang janda tua yang bernama Nyai Intan. Akhirnya Dewi Sekartaji tinggal bersama Nyai Intan dengan 3 orang anaknya, yakni Kelenting Abang, Kelenting Biru, dan juga Kelenting Hijau. Dewi Sekartaji pun diangkat menjadi anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Selama tinggal di rumah Nyai Intan, Kelenting Kuning diperlakukan seperti pembantu, disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sementara itu, Pangeran Panji Asmorobangun sudah berhasil mengalahkan musuh. Tapi ia sedih karena ia tidak menemukan istrinya di kerajaan, walaupun sudah mencari ke seluruh pelosok desa. Saat Pangeran Panji Asmorobangun hampir menyerah, datanglah seorang pengawal yang membawa kabar baik. Ampun Baginda, hamba menemukan gadis kampung yang mirip dengan istri Baginda. Benarkah? Antar aku sana sekarang juga. Dan akhirnya Panji Asmorobangun dengan pengawalnya pergi ke desa tersebut. Panji Asmorobangun menyamar sebagai pangeran tampan yang hendak mencari jodoh. Ia pun mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut. Setelah perjalanan panjang, mereka pun tinggal di rumah kecil Mbok Rondo. Esok paginya, pengawal mengumumkan sayembara pencarian jodoh sang pangeran. Kabar sayembara itu pun sampai ke seluruh pelosok desa dan terdengarlah sampai ke telinga anak-anak Nyai Intan. Kak, kakak, di desa seberang ada sayembara pencarian jodoh oleh pangeran tampan. Ayo kita ikutan. Dan akhirnya Kelenting bersaudara itu pun mengikuti sayembara tersebut. Wah, kalian kelihatan cantik. Tentu saja kami cantik. Sudah, Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara itu. Pergilah ke sungai dan cuci pakaian kotor kami. Kelenting Kuning pun akhirnya ditinggal sendirian. Lalu ia pergi ke sungai untuk mencuci baju. Tiba-tiba datang seekor bangau yang bisa berbicara. Tuan Putri, datanglah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmorobangun. Bawalah cambuk ini jika sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkannya. Lalu bangau itu pun pergi meninggalkannya. Bangau, tunggu! Lalu Dewi Sekartaji bergegas pergi ke rumah untuk pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, Kelenting bersaudara terhenti di tepi sungai. Wah, bagaimana ini kak? Sungainya sangat besar dan berarus kencang. Tidak ada perahu yang lewat juga. Entahlah, Di, aku juga tak tahu bagaimana kita menyeberang ke seberang situ. Tiba-tiba, seekor kepiting raksasa datang dari dalam air. Tenang gadis-gadis cantik, namaku Juyu Kangkang. Aku akan membantu kalian, tapi ada satu syarat. Syaratnya kalian harus menciumku. Gimana ini kak? Kita ikuti saja persyaratannya. Baiklah Yuyu Kangkang, kita ikuti persyaratanmu. Lalu Kelenting bersaudara itu pun akhirnya mencium Yuyu Kangkang. Lalu Yuyu Kangkang mengantar mereka dengan sangat cepat ke desa Dadapan. Tak lama setelah itu, Kelenting Kuning pun datang. Lalu Yuyu Kangkang pun muncul dari dalam air dengan persyaratan sama juga. Tapi Kelenting Kuning itu pun jawabannya berbeda. Tidak, aku tidak mau menciummu. Lalu diambillah cambuk yang diberikan oleh si bangau, dicambukkanlah ke dalam sungai. Tiba-tiba air sungai itu pun menjadi surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Lalu Yuyu Kangkang menawarkan Kelenting Kuning menyeberang dengan gratis. Kelenting Kuning pun akhirnya diantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo.
Sementara itu di rumah Mbok Rondo, Kelenting bersaudara sedang memancarkan kecantikannya di depan pangeran. Bagaimana pangeran? Apakah Anda ingin memilih salah satu dari kami? Maafkan aku, tapi tidak salah satu pun dari kalian yang aku pilih. Kenapa? Apa kami kurang cantik? Kalian cantik, tapi natian ayu, sisane siuyu kangkang. Ketahuilah, aku memilih gadis itu. Hei kak, gadis yang berbaju kuning. Betapa terkejutnya Kelenting bersaudara ketika mendengar Pangeran Panji Asmorobangun memilih Kelenting kuning. Bagaimana bisa? Ia hanyalah gadis yang tak tahu asal-usulnya. Ketahuilah, aku memilih gadis itu karena dia tidak mencium yuyu kangkang. Aku hargai pangeran telah memilihku, tapi aku kesini bukan untuk mencari jodoh. Aku kesini untuk mencari suamiku. Lalu, Pangeran Panji Asmorobangun itu pun membuka penyamarannya. Ternyata, Panji Asmorobangun yang dicari adalah Ande-Ande Lumut. Kanda, maafkan aku. Waktu itu, aku hanya untuk berniat bersembunyi, tapi malah tersesat. Tidak apa istriku. Lalu, demikianlah Pangeran Panji Asmorobangun dipertemukan kembali dengan Dewi Sekartaji. Dan mereka kembali ke kerajaan Jenggala dengan bahagia. Stand up for love, stand up for love. Sekian aku dari Nadia, terima kasih.